Gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Aku tahu nih di antara kita pasti ada yang kabarnya baik, ada yang enggak. Kan. Bener Jin. Coba deh, Pak. Itu dulu. Hapus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Aku tahu nih di antara kita pasti ada yang kabarnya baik, ada yang enggak. Karena cuaca ini enggak nentu kayak si dia ya. Kadang dingin, kadang panas. Tapi yang terpenting yaitu teman-teman semuanya sehat ya. Oh iya, kenalin nama aku Hera Sylvia. Panggil aja Hera. Aku dari kelas 12 Produksi Film SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Pada kesempatan kali ini kita mau bercerita mengenai pengalaman siswi pelajar SMK Negeri 1 Rangkas Bitung mengenai sistem pembelajaran daring. Oh iya, aku nggak sendirian loh, aku ditemani sama rekan aku, yaitu Putri. Halo Put, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, gimana Hera? Alhamdulillah. So, perkenalkan diri dulu dong Put sama teman-teman. Oh iya, halo guys, namaku Putri Dwien Agustin, siswi dari SMKN 1 Rangkas Bitung. Oh ya, Putri tahu nggak kita ini mau ngapain nih di sini? Mengapa ini? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kita ini mau bercerita mengenai pengalaman Putri nih ya, sebenarnya pengalaman Putri dari awal masuk SMK Negeri 1 Rangkas Bitung tuh ya, pas awal-awalnya pandemi sampai saat ini yang alhamdulillahnya bisa bertatap muka full 100%. Coba bisa diceritakan nggak gimana sih itu? Sebenarnya awal pandemi itu kan 2019 ya. Iya. 2019 itu ketika kita semua waktu kelas SMP, kelas 9 SMP ya. Oh iya benar-benar. Iya benar kan. 9 SMP itu kita dikasih libur tuh 2 minggu ya kan. Iya. Awal-awal tuh 2 minggu. Tahu-tahu 2 tahun. Iya, kita kira juga kan tetap 2 minggu kan. Iya. Minggu berikutnya kita sekolah, tahu-taunya emang sampai lulus. Terus awal masuk SMKN 1 Rangkas Bitung juga ya daring, ikut daring. Sebenarnya awal-awal daring itu nggak terlalu berat sih ya, karena emang aku juga ngikutin pelajarannya secara rutin waktu kelas 1 tuh. Cuma kayak makin kesini tuh kayak makin males gitu. Ya sih bener ya. Iya, kayak makin males gitu. Jenuh lah, udah uang jajan gak dikasih. Iya. Pelajaran juga makin kesini makin nggak dimengerti, cuma tugas. Kita nggak ngerti apa materinya, nggak dijelasin juga. Jadi kayak ada senangnya, ada beratnya juga sih itu. Iya benar. Kelas 2 tuh mendingan lah ya. Iya. Mendingan maksudnya tuh kita dikasih sesi 1, sesi 2. Jadi buat bertemu tatap muka sama guru juga alhamdulillah bisa dimengerti pelajarannya juga kan gitu. Terus buat pembelajaran di sekolah juga tentu senang juga kan udah masuk kayak gitu, walaupun di sesi kadang di sesi siang sama pagi, terus sesi 1 sama sesi 1 sesi 2 gitu. Ya alhamdulillah lumayan lah ya, pembelajarannya dapat juga daripada awal-awal pandemi kita daring tugas-tugas tetap gak ngerti. Iya. Terus kalau buat kelas 3 ya, kelas 3 itu alhamdulillah kita udah full semuanya, tatap muka full. Iya. Terus bertemu teman-teman juga. Oh ada nih waktu kelas 10 kita kan belum saling kenal ya, kelas 10 sampai kelas 11 tuh bener-bener nggak tahu siapa kalian. Aku juga nggak kenal kalian, cuma kenal beberapa doang gitu. Jadi selama pandemi itu cuma ada beberapa temen yang aku kenal karena emang keterbatasan nggak masuk sekolah gitu ya. Dan lagi pandemi ya, apa sih kayak makin ke situ bener-bener pandemi tuh bikin bosen ke kitanya. Terus ya alhamdulillahnya sekarang udah enggak lah ya. Tapi aku mau nanya dulu nih, selama ini kan daring ya, media apa aja sih yang sering digunakan atau suka digunakan dalam sistem pembelajaran daring ini? Waktu daring tuh aku menggunakan Google Classroom, terus ya Google Meet juga itu. Ya pokoknya semua aplikasi yang bisa
semua aplikasi yang memungkinkan untuk kita belajar itu semua digunain sih. Oh, apa sih tantangan Putri nih ketika mengikuti sistem pembelajaran daring ini? Tantangan ya. Sebenarnya tantangannya ya lumayan susah, lumayan ya gampang juga. Maksudnya gini, tantangan di sekolah itu pasti belajar doang ya, belajar yang fokus belajar ya, sekolahnya yang giat, masuk jurusan juga apa yang harus dipelajari di jurusan itu benar-benar harus dipelajari gitu. Pastinya harus lebih banyak itu kuota juga ya, harus lebih. Jadi selama pandemi itu keterbatasan itu kuota. Jadi kita tuh benar-benar gimana caranya itu belajar harus lancar menggunakan kuota yang benar-benar limit. Iya, limit banget itu. Emang nggak dikasih sama sekolah? Kan biasanya dikasih. Sebenarnya waktu itu pernah dikasih tapi dalam bentuk kartu ya. Kartu iya benar kartu. Dapat juga kan? Iya. Nah, apa sih keluh kesah Putri ketika selama pembelajaran daring ini? Keluh kesah. Iya. Apa ya? Gak dapat uang jajan kali ya? Pastinya sih. Iya. Keluh kesahnya ya pertama pasti mikirin kuota ya. Kita kasihan ke orang tua yang tiap hari, maksudnya yang tiap minggu tuh ngasih kuota, beli pulsa lah, terus beliin kuota lah, terus ya sangat menguras uang ya, lumayan gitu. Apalagi kita mikirin orang yang kurang mampu gitu. Iya benar sih. Beli kuota itu benar-benar susah, terus belajar juga lewat daring itu ya gimana gitu kan. Itu kalau belajarnya kalau lagi on kamera gitu ya, kayak VC gitu ya. Terus tiba-tiba sinyal nge-lag. Gimana itu? Bener-bener aduh. Itu susah banget, apalagi kayak di rumah aku kan masuknya kampung ya. Itu susah banget, sumpah. Kadang 1, 2 gitu dong. Susah banget sumpah. Jadi kayak jujur ya, aku meet itu jarang sih. Oh iya, Putri nih sekarang kan kelas 3. Pastinya PKL gitu ya. Ada gak sih pengalaman ketika PKL? Pengalaman ketika PKL ya? Sebenarnya itu pertama gini. Pengalaman PKL tuh tergantung kitanya giat apa enggak ya. Terus kitanya aktif apa enggak. Terus jadi pokoknya selama aku PKL tuh asik ya. Di kantor juga asik. Kadang di kantor juga aku nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapain, paling cuma ikut podcast, setting kamera gitu, ngedit juga masih belajar lah gitu. Cuma buat kesannya pas PKL tuh teman-teman yang di kosan sih ya. Iya benar, emang asik banget tuh pas di kosan, kan aku ngekos juga kan. Terus apa ya, pengalaman PKL tuh pokoknya ada susahnya, ada senangnya. Ngekos itu ya gimana sih anak kos gitu kan. Kita seru-seruan, kita udah nyetok mie di kosan. Iya benar-benar. Terus pokoknya seru PKL itu, apalagi kalau ngekos, kalau kayak gitu. Oke nih, satu pertanyaan lagi nih, terakhir deh, bener ini mah. Aku pengen tahu kesan dan pesan Putri nih ke adik kelas gimana? Pesan ya. Pertama dari pengalaman aku dulu, apa ya, harus rajin belajar juga sih, harus mentekuni apa yang kalian ambil di jurusan itu. Jangan merasa menyesal, jangan merasa kayak salah pilih jurusan. Pokoknya apa yang kalian jalani itu harus kalian tekuni. Terus buat adik-adik juga semangat buat PKL-nya, buat yang nanti PKL jauh. Pokoknya semangat, jaga diri kalian. Pokoknya PKL di tempat yang jauh, apalagi ngekos itu seru banget. Jangan sampai patah semangat, ayo semangat. Oke, gak kerasa nih udah 15 menit kita berbincang. Terima kasih juga kepada narasumber kita Putri yang sudah mau berbagi cerita. Sama-sama. Oke teman-teman, sekian podcast kita kali ini. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.